Punya terong jangan cuma disambelin, kita bikin olahan spesial dari terong yuk, dijamin kalian pasti suka. Pertama-tama terongnya dikupas dulu pakai alat pengupas seperti ini. Kupas sampai semua kulitnya tuh bener-bener bersih. Kalau udah, sekarang terongnya dipotong-potong, belahnya seperti ini ya, kalian tinggal ikutin step by stepnya di video. Yang pertama disayat dari samping, kemudian disayat dari atas. Nanti bentuk terongnya tuh bakalan mekar-mekar kayak gurita gitu. Lanjut lagi supaya terongnya tidak menghitam, masukin 2 sendok garam ke dalam air, kemudian dilarutkan sampai bener-bener larut. Kalau udah larut baru masukin terongnya ke dalam air garam. Kita tinggalin dulu terongnya. Sekarang aku mau lanjut bakar tomat. Di sini aku pakai 3 buah tomat yang ukuran kecil. Ini tomatnya dibakar dulu karena aku mau kupas kulitnya dan ini tuh mempermudah banget. Kalian bisa lihat sendiri kalau udah dibakar tuh bener-bener gampang banget kupas kulitnya. Setelah itu tomatnya mau aku rebus di air yang udah mendidih. Tambahin cabai merah yang besar, terus masukin juga bawang merah dan bawang putih. Untuk takarannya ini tomatnya aku tambahin tapi nggak aku bakar dulu, jadi ada yang dibakar ada yang enggak. Ini untuk perbandingan aja. Kalau udah mulai layu angkat lalu tiriskan. Setelah itu semua bahan ini tinggal dihaluskan aja dengan cara sesuka kalian aja. Terus di sini aku mau tumis bawang bombay. Tumis sampai bawang bombaynya bener-bener layu, lalu masukin bahan-bahan sambal yang tadi sudah dihaluskan, aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau udah mulai kecium harum, masukin secukupnya air, kemudian aduk lagi, lalu tambahkan bumbu-bumbu. Di sini aku mau masukin kaldu bubuk dan juga gula merah. Gula merahnya sebelumnya aku iris-iris dulu supaya lebih mudah larut. Lalu tambahkan sedikit MSG, setelah itu ini tinggal dimasak aja sampai matang. Lalu aku mau siapin ini 3 sendok makan tepung maizena. Ceplokin 1 butir telur di atas tepung maizena, kemudian aku mau masukin kaldu bubuk secukupnya dan aku masukin air. Ini airnya sekitar 200 ml gitu, lalu diaduk sampai semuanya kecampur. Dan kalau udah kecampur merata kayak gini, masukin terong yang tadi sudah direndam air garam. Ini wajib banget diratakan ke seluruh permukaan terongnya sampai benar-benar terbaluri seluruhnya. Setelah semuanya terbaluri, sekarang masukin terongnya ke dalam tepung roti. Lalu ini tinggal diguling-gulingkan aja ke tepung roti kayak gini. Jangan lupa sambil ditekan-tekan biar semuanya benar-benar nempel. Kalau udah selesai, ini terongnya udah siap digoreng di minyak yang sebelumnya udah aku panasin. Ini wajib banget digoreng sampai benar-benar matang dan kecoklatan. Kalau udah mulai kecoklatan kayak gini, tinggal diangkat lalu tiriskan terlebih dahulu. Dan kalau sudah tiris, sekarang terong crispy-nya siap disajikan dengan sambal yang tadi udah dibikin. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat. Hai guys, apa tuh yang mekar-mekar? Ternyata itu kentang loh guys. Nah, ini potong-potongnya aku tahan pakai kedua sumpit ya guys. Nah, kita iris-iris aja seperti itu, lalu kita balik dan kita potong-potong lagi sampai jadi kayak gini ya guys. Nah, kalau udah aku mau rendam dulu pakai air garam. Nah, kita tunggu sekitar 15 menit ya. Kalau kita masukkan si kentang yang udah direndam pakai air garam tadi guys. Nah, kita masukin si terigunya ke sela-sela si kentangnya biar kentangnya itu mekar guys. Nah, kalau udah bakalan jadi kayak gini, langsung aja kita goreng yuk. Dan kita goreng sampai golden brown. Nah, kalau udah kayak gini lanjut aja, tinggal kita angkat guys. Kita sajikan, aku pakai tepung bumbu dan saus sambal. Terbuat dari cabai pilihan, ini enak banget loh guys. Hai guys, bikin telur gulung yang super duper jumbo banget yuk. Aku beli dulu telurnya langsung ke tukang telur guys, harganya 50.000. Nah, kalau udah kita ceplokin satu persatu telurnya guys. Nah, ini kira-kira beratnya itu 2 kilo ya guys. Nah, kita bumbuin aja pakai garam, merica, dan kita kocok sampai semuanya merata. Aku tambahkan air sedikit. Nah, lanjut kita gulung-gulung. Aku juga bikin tusuk sate yang super duper gede banget guys. Telur gulungnya aku lapis-lapis biar gede banget. Nah guys, ini tuh udah ke 3 lapisan ya guys. Nah, dirasa masih kurang gede, aku tambahin 1 lapisan lagi guys. Kayaknya kurang deh, aku tambahin 1 lapisan lagi. Tuh lihat guys, perbandingan telur gulung sama spatulanya beda jauh kan. Telur gulung jumbonya udah jadi. Selamat mencoba ya.
ikan guys, tapi ini ikannya aku beli ya guys, bukan ambil dari sungai. Dan buat yang nanya kenapa aku cuci batu, jadi batunya dipakai buat ngerik ikan guys. Setelah dikerik, kita bawa ikannya ke air yang mengalir kayak gini. Kemudian kita keluarin isi perutnya ya guys. Ikannya harus dipegang erat-erat ya, biar gak kabur ke sungai. Setelah kosongin perut ikan, mari kita siapin bumbunya. Di sini ada bawang putih. Pertama aku potong kayak gini, terus aku pisah-pisahin biar ngupasnya gampang. Selain itu bikin ngupasnya lebih cepet juga, jadi kita lebih hemat waktu. Kalau semua bawangnya udah selesai dikupas, aku mau geprek kayak gini, terus kita cincang-cincang, gak usah halus-halus ya guys, segini aja cukup. Udah gitu kita iris bawang merah, diirisnya biasa aja ya, jangan macem-macem. Nah kalau udah semuanya, sekarang kita iris cabai merahnya. Dan buat cabenya, pertama aku potong kayak gini karena mau aku keluarin bijinya ya. Terus aku potong tipis-tipis dan dipotong lagi dadu-dadu, jadi seukuran sama bawang-bawangnya guys. Udah gitu disisihkan dulu, ditaruh di atas daun kayak gini. Dan sekarang aku mau potong jeruk lemon. Buat potongan lemonnya, aku lebih suka bentuk kayak gini. Benernya bebas mau bentuk apa aja, kalian mau bentuk dadu juga boleh. Udah gitu jeruknya kita peras di atas ikan kayak gini. Jangan lupa kasih garam, kita marinasi selama mungkin. Sambil nunggu ikan, kita bikin bumbu halusnya. Bahannya cuma jahe, kunyit, dan garam. Kita ulek sampai benar-benar halus. Kemudian kita masukin bumbu yang udah diiris tadi. Kita aduk sampai semuanya merata ya guys. Setelah itu kita siapin daun pisang buat bungkus ikannya. Harus berlapis-lapis kayak gini biar aman dan gak bocor. Pertama kita taruh dulu bumbu kayak gini, terus simpan ikan di atasnya, masukin daun kemangi sama bumbu ke dalam perut ikannya. Kemudian kita taburi lagi bumbu. Kasih 1 lembar daun salam, daun kemangi, dan 1 batang serai yang udah digeprek. Kemudian kita gulung daun pisangnya kayak gini. Setelah itu kita kunci daun pisangnya. Di sini aku pakai tusuk gigi karena biasanya kalau pakai lidi itu kurang kuat ya guys. Selesai ngebungkus ikan, sekarang aku mau siapin perapian buat masak pepesnya. Pertama kita susun batu sesuai ukuran wajan ya. Udah gitu kita nyalain api di antara batunya guys. Kalau perapiannya udah siap, langsung kita masak pepesnya. Susun yang rapi kayak gini, jangan lupa kasih air dan ditutup ya guys. Enak banget nunggu ikannya mateng sambil lihat pemandangan. Nah ternyata ikannya udah mateng. Langsung aja kita angkat wajannya ya guys, biar gak gosong. Hey hey hey, ini dia pepes ikan pinggir sungainya udah jadi, matang sempurna dan enak banget guys. Selamat mencoba, semoga berhasil. Rasanya beneran patut banget buat dijual. Ini beneran bintang 5 guys. Kita coba langsung bikin aja yuk. Dengan bahan-bahan yang simple kalian bisa bikin ini loh. Cara bikinnya pun gak pakai ribet. Langsung aja. Untuk bahan yang pertama kita siapkan 3 butir telur. Kemudian ketiga butir telur ini kita pisahkan putih dan kuningnya. Lalu kita peras setengah buah lemon. Ini air lemonnya aku cukup pakai 1 sendok makan aja. Setelah semua bahannya siap, sekarang tinggal kita tuang 140 ml air susu. Tambahkan 50 gram keju slice. Untuk rasa keju yang pekat kalian boleh tambahin sekitar 60-70 gram. Kemudian kita aduk-aduk keju dan susu sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur, sekarang tinggal kita tuang 50 gram margarin. Diaduk lagi sampai margarin meleleh dan bahannya tercampur. Kalau sudah, tinggal kita sisihkan dan kita diamkan ya. Lanjut yuk, untuk bahan yang berikutnya, tinggal kita tuang tepung terigu sebanyak 50 gram. Dituang sedikit demi sedikit dalam 3 tahap. Ini supaya semua bahannya tercampur dengan merata. Bahan berikutnya tinggal kita masukin 3 butir kuning telur yang sebelumnya udah kita pisahin. Setelah ini tinggal diaduk pelan-pelan sampai benar-benar adonannya tercampur ya guys. Kalau udah, sekarang di sini aku bakal siapin bahan-bahan yang kedua. Aku bakal siapin gula pasir. Untuk gula pasirnya aku bakal ukur dulu sebanyak 30 gram. Kenapa aku ukur? Supaya manisnya nggak terlalu pekat ya guys. Lanjut yuk, setelah diukur seperti ini, aku bakal mixer 3 putih telur yang udah kita pisahin tadi. Terus aku mixer sampai agak memutih gitu. Kalau udah, masukin sedikit demi sedikit gula pasirnya. Kalian wajib banget masukin gula pasirnya sampai benar-benar habis. Kalau sudah habis, dimasukin sedikit demi sedikit seperti ini. Kemudian di mixer aja sampai putih telurnya kaku seperti ini. Kalau sudah kaku, kita masukin 1 sendok makan perasan jeruk lemon. Aku masukin 2 kali, ini karena takarannya sendok teh ya guys.
Lanjut yuk, sekarang tinggal di mixer lagi dalam kecepatan rendah aja sampai semua bahannya tercampur. Kalau adonannya sudah membalik seperti ini, sekarang tinggal kita masukin adonan ke dalam kuning telur tadi ya. Masukkan dalam 3 tahap. Untuk tahap yang pertama kita aduk-aduk perlahan aja sampai semuanya tercampur. Dan untuk tahap yang kedua kalian masukin lagi tapi jangan terlalu diaduk ya. Begitu pula untuk tahap yang ketiga. Step ini penting banget kalian ikutin supaya adonannya nggak turun ke bawah. Di sini cetakan buat cheesecake-nya aku pakai mangkok dari Sugar Baby yang bahannya 100% FDA Food grade silikon, aman bebas bahan kimia berbahaya, standar keamanannya internasional, daya tahannya hingga suhu 220 derajat Celcius, freezer safe dan oven safe. Untuk suhu panggangnya nanti aku bakal tulis di caption video ya. Dan ini dia hasilnya, beneran cantik banget guys. Sorry agak gelap karena aku masaknya sampai malam. Tapi aku nggak sia-sia guys karena rasanya yang enak banget dan bikin nagih. Kalau nggak percaya kalian boleh coba. Selamat mencoba guys.